saya Putri Winbe Lunggela, kelas 3F dengan NIM 15142214 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang kelima, yaitu cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak. Yang pertama ada cara membuat bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik, maka bahan ajar akan mendatangkan keuntungan seperti bahan ajar tertulis, cepat digunakan dan dengan mudah dipindah-pindahkan, menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu. Bahan ajar tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja. Yang pertama ada cara membuat modul yang menarik. Meskipun modul yang kita susun sudah mengikuti langkah-langkah penyusunan modul yang benar, tetapi belum tentu modul tersebut mampu membangkitkan semangat belajar mandiri pada diri siswa. Yang kedua ada handout. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat handout, yaitu yang pertama ada berisi materi-materi yang pokok saja, bukan uraian detail materi. Yang kedua ada biasanya dibuat untuk tiap bab, materi pokok bahasa. Yang ketiga ada bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan, karena handout bukan rencana pembelajaran. Yang keempat ada dapat disajikan dalam bentuk transparansi, PowerPoint dengan LCD, atau dalam bentuk cetak. Yang kelima ada meski ringkas, handout mampu memberikan informasi penting tentang bahan ajar tersebut. Yang ketiga ada cara membuat LKS. LKS dikatakan berkualitas baik bila memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama ada syarat-syarat didaktik, yang kedua syarat-syarat konstruksi, yang ketiga ada syarat-syarat teknis, selanjutnya ada langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak. Yang pertama ada langkah-langkah membuat modul, yaitu yang pertama analisis kurikulum, yang kedua menentukan judul modul, yang ketiga pemberian kode modul, yang keempat ada penulisan modul. Langkah-langkah kedua yaitu langkah-langkah membuat handout. Yang pertama lakukan analisis kurikulum, yang kedua ada tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Yang ketiga ada kumpulan referensi sebagai bahan penulisan. Yang keempat ada menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat namun jelas. Yang kelima mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan kemungkinan kekurangan-kekurangan. Yang keenam ada evaluasi tulisan dengan cara dibaca ulang. Yang ketujuh ada perbaikan hasil handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Yang kedelapan ada gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Selanjutnya ada yang ketiga langkah-langkah pembuatan LKS. Yang pertama melakukan analisis kurikulum, yang kedua ada menyusun peta kebutuhan LKS, yang ketiga menentukan judul-judul LKS, yang keempat ada penulisan LKS. Selanjutnya langkah-langkah keempat, langkah-langkah pembuatan teks. Yang pertama memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya, yang kedua menentukan judul buku yang akan ditulis, yang ketiga ada merancang buku, yang keempat mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, yang kelima ada menulis buku, yang keenam mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Yang ketujuh ada memperbaiki tulisan menjadi menonjol. Yang kedelapan ada memberikan ilustrasi gambar, tabel, diagram atau sejenisnya yang mendukung profesional. Itulah materi dari cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.